Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 43 Dewa Pembunuh. Hehe, dua gadis cantikku. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua bisa bertahan sekarang. Di suatu ruangan di kediaman aliansi Liu, seorang pria gendut yang wajahnya penuh bintil-bintil, kepalanya gemuk, dan telinganya lebar, sedang berbaring di tempat tidur sambil menatap Chu Yue dan Chu Sue. Dia adalah ketua aliansi dari aliansi Liu, penganiaya besar yang terkenal, Liu Mang. Gelombang. Tangan dan kaki Chu Yue dan Chu Sue diikat erat di kepala tempat tidur. Bahkan mulut mereka pun tertutup rapat. Mata mereka penuh ketakutan saat mereka gemetar dan terus-menerus berjuang. Selain itu, selain ketiga orang itu, pada saat itu, ada juga dua pemuda yang berdiri di dalam ruangan. Mereka berdua adalah ahli dari alam roh tingkat 7, yang terkuat di aliansi Liu. Adapun alasan mereka datang ke sana, alasannya cukup lucu. Itu karena kekuatan Liu Mang terlalu lemah dan dia tidak punya cara untuk menyerang Chu Yue dan Chu Sue. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain meminta mereka berdua mengikat Chu Sue dan Chu Yue sehingga lebih mudah bagi Liu Mang. Mereka tidak melakukan hal-hal mengerikan seperti itu dalam jumlah sedikit. Kemungkinan besar, mereka bisa merasakan hal yang manis setelah Liu Mang merasa segar kembali. Jadi, saat itu juga, mereka tidak berencana untuk pergi. Mereka bersiap untuk menonton reality show di tempat kejadian sambil menunggu Liu Mang selesai. Setelah itu, mereka bisa melanjutkannya juga. Wah, gelombang. Namun tepat pada saat itu, terdengar teriakan memilukan dari luar. Teriakan seperti itu sudah terdengar beberapa kali sebelumnya. Hal itu membuat Liu Mang mengerutkan kening. Ia berkata kepada kedua orang itu, lihatlah. Katakan kepada mereka bahwa sudah waktunya untuk berhenti agar suasana hatiku tidak hancur. Mendengar perintah Liu Mang, meskipun mereka berdua tidak mau, mereka harus berbalik dan turun ke bawah untuk menghentikan anggota aliansi Liu yang terus memukuli para penyerbu itu. Namun, saat mereka memasuki aula, mereka mendengar suara ledakan besar. Pintu besar kediaman itu terbuka dan sesosok tubuh juga berterbangan masuk. Ini. Orang yang terbang ke aula utama berwajah berdarah dan mereka tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Namun, di pakaiannya, ada karakter Liu yang tertulis di atasnya, jadi jelas itu adalah anggota aliansi mereka sendiri. Brengsek. Melihat orang-orang mereka sendiri dipukuli seperti itu, mereka berdua langsung marah. Meskipun Liu Mang adalah bos aliansi Liu, pada kenyataannya, mereka adalah yang terkuat di aliansi tersebut. Namun, saat mereka berjalan agresif menuju pintu masuk, pemandangan di halaman malah mengejutkan mereka berdua. Pada saat itu, di halaman luas milik aliansi Liu, anggota aliansi Liu tergeletak di mana-mana. Semuanya terluka parah, dan selain mereka yang kehilangan kesadaran, sisanya berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Itu sangat mengerikan. Chu Feng saat ini sedang mencengkeram keras seseorang. Meskipun orang itu terus-menerus memohon, dia tidak tergerak. Dia meninju dengan keras, dan dengan beberapa suara yang menghancurkan tulang dada orang itu hancur begitu saja. Setelah melolong kesakitan, dia pingsan. Kemudian, seperti orang-orangan sawah, Chu Feng melemparkannya tinggi-tinggi dan dengan hembusan napas, dia mendarat di suatu tempat di dekatnya. Dengan demikian, 100 anggota aliansi Liu yang mengepung untuk menyerang Chu Feng semuanya dihancurkan olehnya. Namun, itu hanya berlangsung sebentar dari awal hingga akhir. Akhir cerita itu membuat orang-orang yang menonton berteriak kaget tanpa henti. Bagaimana mungkin dia masih muda? Dia seperti dewa pembunuh di dunia nyata. Sobat, siapakah kamu? Tiba-tiba, di pintu besar kediaman itu, terdengar teriakan. Semua orang yang melihat ke sana terkejut. Mereka semua bisa merasakan bahwa aura yang mereka berdua pancarkan berasal dari alam roh tingkat 7. Mereka tahu orang-orang terkuat dari aliansi Liu muncul. Jika yang dihajar Chu Feng adalah prajurit udang dan jenderal kepiting, maka saat ini dia akan berhadapan dengan para ahli. Semua orang ingin melihat apa yang akan terjadi ketika Chu Feng dan keduanya mulai bertarung. Prajurit udang dan jenderal kepiting sama dengan pasukan yang tidak berguna. Kau akan segera mengingat siapa aku. Chu Feng perlahan berbalik dan melemparkan tatapannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengepul ke arah keduanya. Orang ini. Ketika mereka melihat wajah dingin Chu Feng dan tatapan yang penuh dengan niat membunuh, tubuh mereka gemetar dan mereka tak terkendali mundur satu langkah. Ketakutan yang tak terhentikan mulai menyebar di dalam hati mereka. Bes gelombang. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyerang. Dia melangkah maju, dan dia seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Dia langsung berlari dengan kecepatan tinggi seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan dia langsung tiba di depan kedua orang itu. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, mereka hanya merasakan beberapa gerakan kilat di depan mereka dan aliran ki dan darah di dada mereka.
Setelah itu, seteguk darah menyembur keluar saat mereka jatuh ke lantai tanpa daya. Ya Tuhan, kekuatan itu milik skill tingkat 4. Bagaimana mungkin orang ini bisa menggunakan skill tingkat 4? Aku tahu, aku tahu. Dia adalah juara ujian murid pengadilan dalam tahun ini, orang ganas yang membantai 40 binatang buas. Bagaimana mungkin? Ujian murid pengadilan dalam hanya lulus dalam waktu yang singkat. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan peringkat 4 dengan begitu cepat? Tidak hanya itu. Auranya jelas berada di level 6 Spirit Realm, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan dua ahli Spirit Realm level 7 dalam sekejap? Apakah skill level 4 benar-benar menakutkan? Kerumunan penonton langsung berubah menjadi seperti panci minyak yang berterbangan. Jika dikatakan bahwa Chu Feng sedang melawan 100 orang dari aliansi Liu, maka sekarang dia sedang menunjukkan kekuatannya yang absolut. Dia adalah orang yang luar biasa, seseorang yang mengguncang batas-batas kemampuan mereka, dan mampu melakukannya sampai sejauh ini benar-benar dianggap sebagai seorang jenius. Benar-benar bodoh. Bagaimana orang biasa bisa memahami dunia para jenius? Su Mei melirik sekilas ke arah kerumunan yang berwajah terkejut lalu membalasnya ke arah Chu Feng. Baru kemudian dia menyadari bahwa Chu Feng menghilang di dalam aula utama kediaman. Sialan. Orang ini akan mendapat masalah besar. Melihat itu, tubuh Su Mei melompat dan bergegas menuju kediaman. Sayang, kalian sudah menunggu, kan? Aku akan menemani kalian sekarang. Kembali ke ruangan itu, Liu Mang sudah menanggalkan semua pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya yang sangat buruk. Matanya yang bersinar menatap Chu Yue dan Chu Sui yang berada di tempat tidur. Dia menjilat bibirnya tanpa malu-malu, menggosok tangannya dengan gembira, dan sambil berbicara dia akan melemparkan dirinya ke atas mereka berdua. Asteris bang asteris namun, tepat pada saat itu, suara keras bergema. Menoleh ke sumber suara, wajah Liu Mang berubah drastis dan bola matanya hampir jatuh karena ketakutan. Karena bingkai pintu ruangan itu terlepas, dan pada saat itu, benda itu terbang ke arahnya. Dengan kecepatan seperti itu, benda itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindarinya. Asteris ledakan. Ah! Dengan suara keras, kusen pintu menghantam tubuh Liu Mang dengan keras dan menghancurkan kusennya. Liu Mang jatuh ke sudut ruangan dengan mata kabur dan kepala pusing. Tubuhnya penuh dengan serutan kayu dan itu bukan benturan ringan. Saat ia perlahan pulih, ia terkejut saat menyadari ada orang lain di ruangan itu. Orang itu berdiri tepat di depannya sambil melotot. Meskipun dia masih muda, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuatnya takut. Terutama sepasang mata itu. Seolah-olah dipenuhi dengan kilauan darah dan dia tampak seperti iblis.